Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natun, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Di sini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Bu Dia. Nah, beliau merupakan guru kelas 3 di SDN 1 Kalitengah, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, untuk melakukan kegiatan praobservasi kucing dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Dia lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Dia melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu, siap Bu. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Dia. Nah, yang pertama nih Bu, berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu Dia capai? Tujuan yang pembelajaran yang saya capai yaitu melalui pengamatan gambar, kemudian menyimak video, membaca teks, tanya jawab, bercerita, kemudian main games menggunakan pasemu dan diskusi kelompok tentang simbol Pancasila. Peserta itu dapat mengenali 5 simbol Pancasila dalam hari Pancasila dengan tepat. Seperti itu. Jadi seperti itu ya tujuan pembelajaran Ibu yang akan dilakukan. Baik Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan saat observasi? Untuk area pengembangan yang pertama itu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami simbol-simbol Pancasila Bu. Itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Seperti itu Bu. Nah, berikutnya ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, ya strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Oh iya Bu. Untuk strategi ya Bu ya, ada beberapa Bu. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, kemudian proses dan metode. Nah, kemudian menggunakan alat peraga Bu dan materi tentang simbol-simbol Pancasila. Kemudian mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan kelompok yaitu parsel tentang simbol-simbol Pancasila. Kemudian metode yang digunakan adalah mengamati gambar, video, kemudian penugasan AKBD seperti itu. Kemudian nanti anak-anak ada yang mengamati gambar atau video, kemudian menanya, saling bertanya, mengumpulkan informasi, kemudian diskusi kelompok, mengkomunikasikan dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Seperti itu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Medianya tadi adalah gambar dan juga tayangan video dan seperti itu dan juga pasal sih. Kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan
Jadi pada hari Rabu nanti ya, saya akan datang ke kelasnya Budia. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas itu. Nah, setelah nanti dilakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan melakukan atau mengadakan percakapan pasca observasi. Nah, di pasca observasi nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Monggo Bu, silakan. Sebelum kita akhiri ya percakapan hari ini ya Bu, kira-kira gambaran apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Gambarannya adalah saya itu mendapatkan ini Bu, arahan seperti itu Bu, untuk melakukan sebelum melakukan nanti observasi yang akan didampingi oleh jenengan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dia atas waktunya ya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada sesi percakapan praobservasi. Sampai ketemu di observasi kelas nanti ya Bu ya. Seperti itu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Dato. Demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Bu Dia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, silakan Mbak Alin untuk memimpin doa sebagai ketua kelasnya. Diri tegak. Duduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol yang ada pada apa? Pancasila. Ada berapa Pancasilanya? 5. Berarti simbolnya ada 5 ya. Nah, untuk itu karena kemarin sudah dibagi ujian dalam kelompok belajar ya. Yang di sini adalah kelompoknya visual, yang sebelah sini adalah auditori, yang sebelah sini adalah kelompok apa kemarin? Ayo, kinestesi. Nah, untuk auditori, visual dulu ya. Visual nanti akan melihat video, tayangan video ya di laptopnya Budia. Kemudian untuk kelompok auditori, untuk visual nanti melihat gambar ya, sudah disediakan Budia. Untuk auditori nanti mendengarkan video dari laptopnya Budia, sedangkan yang kinestetik adalah bermain puzzle ya. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan video. Siap? Oke, nah sekarang Budia akan membagikan ya. Di sini ada 5 simbol Pancasila. Nah, untuk itu coba-coba sampai ada yang tahu tentang simbol ini? Di situ juga ada ya, ini besar ya. Ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila ya. Kemudian di tengahnya itu terdapat tulisan gitu ya. Nah, bukunya boleh dikeluarkan ya, buku tulisnya bisa dikeluarkan dulu kan. Ya, kita belajar tentang simbol Pancasila. Yang pertama ada Pancasila yang pertama apa? Bunyinya dua. Nah, sekarang sampean dibagi ujian ke dalam kelompok ya. Tadi yang visual sampean memahami ini ya. Di sini ada yang dipelajari, ini gambar apa ini? Untuk kelompoknya ya. Sendiri. Nah, untuk kelompok auditori sampean ini dia ke dalam enggak dibaca aja karena kelompok kalian adalah kelompok visual ya. Mas Rafa coba di sini, Mas Rafa di sini. Kursinya ditaruh di sini ya. Kelompok visual, yang kelompok visual yang ini kelompok auditori ya. Nah, yang ini kelompok kinestetik.
kelima adalah kabar pada kedua jumlah pada masing-masing satu apa simbol pada terdapat bawah saja kiri bawah barisan. Nah, ini kan ada gambarnya ya. Nah, itu silakan coba dilihat. Kira-kira kalau sila pertama itu apa, simbolnya apa, gambarnya? Berwarna gempa Ini apa gambarnya? Nah, ini adalah lambang sila dalam Pancasila. Ini simbol-simbolnya. Ini simbolnya apa ini? istilah pantai mas. Kalau ini Iya. kepala pantai ada Ya, terdapat mereka juga seperti itu. Ini apa Mbak Eva? Terus? Iya. Iya, terus yang keempat? Lima? Nah, sekarang Mas Jani. Mbak Mas Jani, yang ini silakan kamu. Iya. kepala pantai. Nah, coba dilihat semuanya ya, dicermati nih. Berarti silanya apa? Berarti lambangnya apa gitu ya? Nah, di sini adalah Pancasila ini turunan dari 5 simbol-simbol Pancasila. Ya. Yang pertama simbolnya adalah apa? Ini apa? Ini yang pertama apa? Bintang. Bintang itu lambang dari sila santai. Lalu yang kedua apa? Santai. Kalau yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Yang kelima? Nah, itu adalah 5 simbol dari Pancasila. Senang? Alhamdulillah. Silakan dilihat lagi ya. Oke. Dalam kelompoknya kinestetik ya. Nah, ini adalah RKPD. Sekarang dibagikan adalah ini digunting ya. Terus nanti ditempelkan di sini. Ya. Kemudian nanti hasilnya akan dipresentasikan ke depan ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan bekerja sama, boleh boleh. Bekerja sama kita boleh, nanti yang menempelkan ya. Sama-sama aja. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mendapatkan tugas di masing-masing kelompoknya. Nah, untuk itu maka apa? Mempresentasikan setiap kelompok. Untuk yang pertama adalah kelompok visual, silakan maju ke depan ketiga-tiganya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Tugasnya yang tadi sudah dilihat dan dikerjakan. Silakan. Ayo, ketiga-tiganya. Mbak Reva. Sini. Ayo, dibacakan. Ini. Lima simbol itu bulan Pancasila tercatat penyelesaian suara kami dapat dipakai simbol ini dalam beberapa dalam lintas Garuda Pancasila barisan tersebut memiliki ruang untuk 5 simbol Pancasila. Simbol yang pertama adalah cahaya berbentuk bintang cahaya berbentuk bintang jumlah ada 1 simbol cahaya berbentuk bintang berada di tengah-tengah barisan simbol. Yang kedua adalah cahaya jumlah rantai ada 1 rangkaian yang terdiri dari bulan mata rantai simbol. Ini berada di pojok kanan
berada di pojok kiri atas mulai saya simbol kelima ada tradisi dan papan wajib dan kabar adalah tumbuhan jumlah harga dan kabar masing-masing satu papan simbol pada dan papan mulai pojok kiri. Teman-temannya tadi memperhatikan apa tidak? Tadi ada 5 simbol Pancasila yang dibacakan. Yang pertama ada yang mau tanya? Yang mau tanya yang kelompok ini? Oke, Mbak Alin mau tanya apa, Mbak Alin? Simbol pertama apa? Bintang. Benar ya? Oke, silakan duduk. Untuk kelompok auditori silakan maju untuk mempresentasikan. Ayo. Nah, sekarang dibacakan 5 simbol Pancasila, mulai dari sila 1 sampai ke 5 tadi yang dilihat di sana. Ayo, 5 simbol Pancasila. Yang pertama tadi simbolnya apa? Terus? Terus? Oke. Baik. Ada yang mau tanya ke kelompok auditori? Oke, Mas Jani tanya apa, Mas Jani? Sila kelima. Tadi dan kapan betul? Tepuk tangan. Kelompok auditori silakan duduk. Kemudian kelompok kinestetik tadi ada produknya yang masuk. Silakan masuknya dibawa ke depan ya. Ini hasilnya ini dibawa ke depan. Ketiga, yuk. Kemudian dibacakan. Nah, seperti itu. Ya. Ayo yang bagus. Duduknya sudah, ya dibacakan. Ini langsung pasalnya yang pertama tadi bintang tadi ditaruh di mana? Di tengah. Terus ya di sebelah sini apa? Kemudian kepala. Ya terus betul sekali. Ada yang mau tanya? Sudah pasalnya apa, Mas Jani? Apa tanya apa? Tanya pasalnya silakan diperlihatkan ke sana, ke sana pasalnya. Nah, itu adalah pasal dari kelompok kinestetik. Sudah paham? Sudah tahu ya? Oke. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan duduk. Baik, tadi kalian sudah belajar tentang 5 simbol Pancasila. Kelompok visual melihat gambar, kelompok auditori mendengarkan video, dan kelompok kinestetik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Natun, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Saya ditemani oleh Bu Diah Nita Purnamasari dan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Imam Mujahidin. Assalamualaikum Bu Diah dan Pak Imam. Waalaikumsalam. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Diah terkait dengan jalannya proses observasi kemarin ya Bu, yang sudah Bu Diah lakukan. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Natun. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Natun bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Baik Bu Diah, hari ini kita lanjutkan tahap observasi super akademik berbasis coaching ya. Ini merupakan tahapan ketiga dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik, yaitu tahapan pasca observasi. Kemarin saya sudah melakukan observasi ya, kepada Bu Diah saat pembelajaran di kelas. Di sini kita nanti akan mengobrol santai nggih Bu nggih, terkait dengan kegiatan praktik mengajar Bu Diah kemarin yang sudah saya observasi. Baik Bu Diah, apa harapan Bu Diah dari obrolan kita hari ini Bu? Harapan saya itu Bu, kita saling bisa sharing begitu Bu tentang pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kira-kira kekurangannya apa, kemudian bagaimana nanti perbaikannya seperti itu Bu. Baik. Jadi Bu Diah ingin sharing tentang pembelajaran yang sudah Bu Diah lakukan kemarin apa kekurangannya serta bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kira-kira kalau saya boleh tahu bagaimana perasaan Bu Diah setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah Bu, perasaan saya jauh lebih lega dengan pembelajaran yang kemarin, karena saya itu sudah merencanakan pembelajaran itu jauh lebih baik Bu. Kemudian saya juga menyiapkan media juga yang lebih menarik lagi, dan anak-anak itu tuh kemarin terlihat sangat antusias Bu. Jadi Bu Diah merasa lega dengan pembelajaran kemarin, dan betul sekali Bu Diah. Saya juga melihatnya bahwa anak-anak itu sangat antusias sekali pada saat mengikuti pembelajaran. Nah, tentang strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saat praobservasi kemarin, nah apa strategi itu sudah Bu Diah lakukan? Untuk strategi Bu sudah, tetapi masih kurang maksimal karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan merupakan hal baru ngoten bagi saya, jadi saat menerapkannya itu saya masih kurang maksimal Bu. Jadi strategi sudah dilaksanakan, akan tetapi strategi yang direncanakan itu belum maksimal Bu karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan hal baru bagi Ibu Lalu terkait tujuan pembelajaran ya Bu ya, kira-kira anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Diah tuliskan dalam RPP itu sudah sesuai harapan atau belum Bu? Untuk tujuan pembelajarannya Bu, kemarin itu kan saya menuliskan itu supaya anak-anak itu bisa mengetahui atau memahami tentang simbol-simbol Pancasila serta bisa berkolaborasi bersama kelompok dalam diskusi. Dari kegiatan pembelajaran kemarin itu mulai dari proses pembelajarannya serta saya sudah menilai hasil pekerjaan kelompoknya, anak-anak sudah bisa menyelesaikan tugas serta memahami Bu tentang materi yang sudah saya berikan. Bagus sekali Bu Diah jadi tujuan pembelajaran sudah sesuai harapan. Lalu apa yang menjadi kendala atau hambatan saat Bu Diah melakukan proses pembelajaran kemarin? Oh iya Bu, yang menjadi kendala saya dalam melakukan pembelajaran kemarin itu adalah mengkondisikan murid Bu, karena pada saat kegiatan diskusi kelompok, ketika ada kelompok yang sudah selesai Bu, ternyata mereka itu ramai dan gaduh, dan sedangkan yang belum selesai kan masih membutuhkan waktu sehingga saya itu merasa kesulitan dalam mengkondisikan siswa saya.
Kemudian kemarin saya juga kurang dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi saya merasa masih kurang maksimal ngoten. Nggih. Jadi yang ingin Ibu dia perbaiki adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta pengondisian murid di kelas agar lebih tertib nggih. Nggih, betul. Kemudian terkait pembelajaran kemarin gitu. Apakah Bu dia sudah merasa puas atau sudah berhasil? Saya merasa puas, Bu. Dan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu membuat anak-anak antusias, Bu. Senang, kemudian mereka juga bersemangat untuk menjawab pertanyaan dan diskusi kelompok, Bu. Alhamdulillah Bu nggih. Kemudian hal positif yang sudah Bu dia lakukan selama proses pembelajaran kemarin? Saya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah disesuaikan dengan gaya belajar anak, ngoten Bu. Sehingga anak itu lebih termotivasi dan senang dalam mengikuti proses pembelajaran sampai selesai, Bu. Baik Bu, luar biasa sekali nggih. Jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan gaya belajar anak yang membuat anak-anak menjadi lebih antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran Iya. nggih. Iya. Kemudian apa kira-kira yang Bu dia tingkatkan dalam perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya, Bu? Yang akan saya lakukan itu adalah mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik, Bu. Kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, ngoten. Dan saya akan belajar lagi, Bu, untuk menambah pengetahuan saya itu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini melalui kegiatan mandiri di PMM, Bu. Serta saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Dan juga kita kan ada kegiatan KKG ya. Nah, itu serta ada diklat online ataupun offline, Bu. Bagus sekali ya rencananya Bu dia. Jadi Bu dia membuat bahan ajar yang lebih menarik, mengikuti berbagai pelatihan melalui online maupun offline, kemudian juga akan belajar mandiri di PMM dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Seperti itu nggih. Nggih, Bu. Terkait rencana itu, kira-kira kapan Bu dia akan memulainya? Insya Allah, Bu, saya akan memulainya secepatnya karena hal-hal baik itu harus cepat dilakukan agar hasilnya juga baik, Bu. Nggih. Baik sekali Bu dia. Harapan saya Bu dia ini bisa membuat catatan-catatan kecil terkait pengembangan diri yang Bu dia lakukan. Nah, kemudian dalam melakukan ini, kira-kira siapa yang akan membantu Bu dia? Yang akan membantu saya itu ya rekan sejawat dan Bapak Kepala Sekolah, Bu. Karena mereka akan membantu saya dalam mempelajari hal-hal baru tentang pembelajaran, Bu. Seperti itu. Jadi Bu dia akan berkolaborasi dengan rekan guru serta kepala sekolah dalam melakukan pengembangan diri, dan bisa saling sharing, berbagi pengalaman. Baik Bu dia, sampai di sini obrolan kita hari ini. Apa masih ada ganjalan di hati Bu dia, atau masih ada yang belum tersampaikan, Bu? Insya Allah sudah tidak ada, Bu. Sudah saya sampaikan semuanya kepada jenengan tadi. Nggih. Bagus. Baik Bu dia, jadi melalui kegiatan supervisi akademik ini semoga bermanfaat bagi Bu dia dan berguna bagi murid di lembaga. Amin. Baik Bu dia, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Amin. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik Bu dia, saya akhiri kegiatan pasca observasi hari ini nggih. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Selamat menonton sama ya. Jadi praktik teaching dari supervisi akademik pasca observasinya itu sudah luar biasa. Gunakan juga bisa menjadi mitra, bisa malah memunculkan tujuan di proses coaching ini malah menjadi ujinya. Dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memunculkan
problem yang dialami oleh ujinya dan bisa mencari solusinya dari pertanyaan-pertanyaan. Luar biasa. Jadi nanti di kesempatan yang lain praktik coaching ini semakin digali sehingga dengan baik dia maupun Donatun atau mungkin rekan yang lain itu membiasakan ini dan mengajukan pertanyaan tertulis sehingga bisa lebih memaksimalkan tujuan mengembangkan pendidikan di luar biasa. Terima kasih Pak. Demikian pelaksanaan kegiatan pasca observasi dengan Budia dan didampingi pengajar praktik saya Bapak Imam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.